memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan nama Tuhan itu hanya satu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu banyak. Adonai, El Elohim, Eleon, Elohe, Eloham, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Nama Tuhan itu banyak. Bukan cuma satu. Ya, El Shalom, El Sama, El Sedekenu. Banyak nama Tuhan itu. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwasanya umat Islam itu menyembah ilah lain, coba Anda ngaca. Ngaca dulu. Tapi yang kacanya itu yang jernih gitu ya. Supaya Anda bisa tahu diri Anda ini sebenarnya menyembah siapa gitu. Ada 3 pribadi sembahan Anda. Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, sangat jelas dikatakan Tuhan alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Ilah yang ada bentuk adalah ilah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Nabi palsu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka bikin ilah dari rupa manusia. Mereka bikin ilah dari rupa burung merpati. Yang membuat siapa? Nabi palsu. Kalau kami sangat jelas, kami menyembah kepada esensi yang maha tinggi, yang maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16. Tolong tunjukkan kepada saya, kalau Kristen itu menyembah Tuhannya Abraham, tunjukkan kepada saya bahwa ada di dalam kitabnya Abraham, kitabnya keturunan Abraham, dalam hal ini perjanjian lama, yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang terkutuk. Kalau ada, Anda baru boleh menuduh Rasul Muhammad SAW itu sebagai nabi palsu. Ingat, Yesus berpesan, ketika seorang penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kalian perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Makanya di Al-Quran itu, ketika berbicara mengenai Nabi Isa, hanya menerangkan, Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ya Allah Tuhanku, aku maha suci engkau, aku tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan yang bukan hakku untuk aku katakan. Ini Rasulullah ilaikum. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Hanya itu yang diterangkan Al-Quran. Mengingatkan kembali manusia akan ucapan Yesus kepada Bani Israel. Nggak ada itu aku akan mati terkutuk. Nggak ada. Dan aku adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Nggak ada. Ilah ini dibentuk oleh siapa? Nabi palsu. Mari kita urai. Sekali lagi. Ketika saudara kemudian mengatakan bahwa ulangan 18 nomor 20 itu merujuk kepada satu orang, Anda keliru. Tidak begitu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, ini maksudnya seorang nabi, maksudnya siapapun yang mengaku dirinya nabi, siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan Roh Kudus, siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan tuntunan dan bimbingan malaikat Roh Kudus. Maka dia, kalau ternyata tuntunannya itu tidak diperintahkan oleh Tuhannya Bani Israel, maka saya katakan itu adalah nabi palsu. Sejak kapan Tuhannya Bani Israel mengutus Lukas untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sejak kapan? Tidak akan ada. Tapi kalau yang diutus disampaikan kepada manusia bahwa Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Tuhan satu-satunya di atas muka bumi, tidak mungkin itu nabi palsu. Tidak mungkin. Yang nabi palsu adalah yang mengajarkan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub pernah dikandung di dalam rahim manusia, lalu kemudian dilahirkan, dibunuh oleh manusia, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga dengan cara terkutuk, dia mati di atas tiang salib. Maka yakin dan percaya itu adalah nabi palsu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu kemudian mundur 2 ayat. Ulangan 18 nomor 18. Seorang nabi. Nah ini kita merujuk kepada nabi yang asli. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, di antara saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Seperti aku ini, seperti Nabi Musa alaihi salam. Apa
Paulus, Lukas, Markus, Yohanes itu sama seperti Nabi Musa? Tidak. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Subhanallah. Apakah Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus menerima firman dari Allah lalu disimpan di mulutnya? Tidak. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan wahyu, bukan ilham, tapi hasil dari wartawan. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Jadi Al-Quranul Karim itu ditaruh di mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalau Al-Qur'an itu bukan perintah untuk mengikuti Rasulullah dan di dalamnya memang betul-betul adalah perkataan Rasulullah, maka jangankan Al-Qur'an. Jangankan kita orang Islam. Orang di luar Islam pun akan mampu mendapatkan dan menemukan kelemahan-kelemahan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu hanya karangan manusia, bukan firman Tuhan yang disimpan di mulut Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita uji satu hal, seperti yang saya terangkan tadi, sedikit lagi ya teman. Di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya betul ayat dari Ulangan 18, nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya.